The Tale of Nokdu. Cerita berfokus pada seorang pemuda yang tumbuh besar di sebuah pulau terpencil. Namanya adalah Nokdu. Hanya ada beberapa penduduk saja yang tinggal di pulau itu. Mereka bertahan hidup di sana dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada. 오라버니 말 좀 들어봐봐. Nokdu bertemu dengan Pak Huang yang juga tetangganya. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ah Juma yang mengabarkan bahwa keluarga Nokdu sedang dalam bahaya. Rupanya ayah dan kakaknya yang berada di rumah sedang diserang oleh komplotan tak dikenal. Ayah Nokdu bernama Yunjo, sedangkan kakaknya bernama Huang Tae. Nokdu segera pulang ke rumah dan langsung bertarung dengan komplotan tersebut. Semua komplotan itu berhasil dibunuh kecuali satu orang terakhir yang berhasil kabur. Dan ayah Nokdu mencegah anaknya untuk tak mengejarnya. Namun Pak Huang menyarankan agar membuntutinya untuk menemukan siapa yang menyuruh mereka. Sementara Yunjo dan Huang Tae diajak Pak Huang pindah ke kampung halamannya. Di kota Hanyang, hari itu raja sedang keluar istana bersama para pengawalnya. Terlihat seorang wanita bernama Dongju sedang menyamar sebagai laki-laki mengintai raja dari belakang rumah warga. Saat sedang merakit panahnya, tanpa diduga Nokdu yang sedang tergesa-gesa menabraknya. Alhasil Dongju pun kehilangan kesempatan untuk membunuh raja. Meski demikian, raja mendapat serangan dari seorang kakek yang tiba-tiba muncul dengan melemparkan batu kepadanya. Si kakek kemudian memprotes raja secara pribadi bahwasannya raja telah membunuh putra sekaligus cucunya. Gara-gara ulah si kakek, para pengawal istana segera berpencar untuk menangkap siapapun yang dicurigai sebagai komplotan si kakek. Saat kerusuhan, Nokdu nyaris berhasil menangkap pembunuh yang dikuntitnya. Ternyata orang itu adalah seorang wanita. Tapi karena pengawal istana lebih mencurigai Nokdu, dia pun ditangkap bersama dengan puluhan orang yang dianggap mencurigakan. Mereka kemudian diseret ke penjara. Saat itu Nokdu dan Dongju ditempatkan dalam satu penjara yang sama. Konyolnya setelah berseteru, esok harinya keduanya justru terbangun dalam keadaan saling berpelukan. Mirip Teletubbies. Pagi itu semua tawanan dibawa untuk diinterogasi. Hal itu membuat Dongju terlihat sangat ketakutan. Desakan hakim membuatnya Nokdu angkat bicara. 나라님 좀 뵙시다. Ia membuat argumen kecil bahwasannya raja seharusnya turut berduka dengan kematian putra dan cucu si kakek. Meskipun itu hanya sekedar pura-pura. 말은 좀 하고 죽읍시다. Setidaknya cara itu lebih baik daripada menangkap puluhan orang tak bersalah seperti yang raja lakukan saat ini. Tak disangka raja mendengar pendapat Nokdu dan merasa argumentasinya masuk akal. Raja pun memutuskan untuk membebaskan semua orang yang ditangkap kecuali si kakek. 한번 해보자꾸나. 그래 하겠나이다. Setelah dibebaskan, Nokdu dan Dongju berpisah untuk melanjutkan pekerjaan masing-masing. Nokdu tiba di penginapan di waktu yang tidak tepat. Dia terkena lemparan garam saat pemilik penginapan mengusir pengemis. Lalu setelah itu, dia memberitahu pemilik kalau dia akan menginap satu malam. Si wanita prajurit memperhatikan Nokdu secara diam-diam. 아지랑 형 좀 보러 가게. Di dalam kamar yang gelap, Nokdu berharap dapat menemukan prajurit wanita jahat yang dicarinya agar dia dapat kembali ke rumah. Dia teringat saat ayahnya memukuli mereka. Karena ulahnya naik kapal, Nokdu dengan berani protes pada ayahnya. 이놈이 그래도 Walau kakinya sudah dipukul menggunakan rotan. Dia bertanya kenapa dia tak boleh belajar membaca atau naik kapal. Padahal dia ingin membaca buku dan mendayung perahu. Malam hari Nokdu terbangun dan melihat ibunya menaruh obat di kaki Huang Tae. Awalnya Nokdu menolak diberi makan malam, tapi karena gratis dia pun melahapnya. Setelah memakan, perutnya merasa sakit hingga dia pergi dari kamarnya. Wanita penjahat yang sedang mengintai berniat menikamnya. Tapi batal karena ada prajurit datang. Dia meminta tolong pada para prajurit lalu pingsan. Menurut prajurit, Nokdu telah tewas. Mendengarnya, si wanita jahat pun senang dan kembali ke penginapan. Saat pemilik penginapan menagih uangnya, wanita itu malah dibunuh. Setelah mendapat laporan, kepala prajurit itu akan memeriksa mayat Nokdu. Tapi si Nokdu malah sudah menghilang.
Yang ada malah kawannya sendiri yang pingsan. 출보가! Si wanita jahat masuk ke dalam hutan dan Nokdu mengikutinya dari belakang hingga dia sampai di kampung yang penduduknya hanya wanita. Mereka terkejut ada pria masuk ke desanya. Tiba-tiba seorang wanita menyerang tanpa alasan hingga Nokdu jadi bulan-bulanan mereka. Saat pergi dari desa itu, dia baru mengetahui jika desa itu khusus wanita. Mereka melarang pria masuk ke desa tersebut, padahal prajurit wanita jahat berada di desa itu. Tiba-tiba dia mendengar sekelompok pria yang akan memasuki desa janda. Wah, ternyata desa janda, bray. Malam harinya, Nokdu menolong seorang wanita yang sedang dikejar sekelompok pria. Dia membawanya ke sebuah gua. Sesaat kemudian, seorang pria mendekati mereka, hingga Nokdu memukulinya, yang ternyata pria itu suami si wanita. Mereka sama-sama salah paham. Si suami tak ingin istrinya jadi pergi ke desa janda karena tak akan bertemu kembali. Dia ketakutan karena ayah mertua sedang berusaha menangkapnya. Nokdu pun mendapatkan ide. 어찌한테 안 오는 것이냐? Esok harinya, sekelompok pria itu masih mengintainya. Nokdu menyamar sebagai wanita, hingga ayah mertua itu terpancing dan berusaha menangkapnya. Namun si Nokdu berhasil menampolnya hingga hidungnya berdarah. Merasa dilawan mantunya, dia pun membuka tutup wajah dan mendapati Nokdu yang berpenampilan wanita. Dia melanjutkan perjalanannya untuk bertemu mereka kembali. Penampilan Nokdu sangat cantik. Itulah satu-satunya cara agar dia dapat memasuki desa janda. Dia hanya perlu memperbaiki cara berjalan dan suaranya. 어찌 잘하시냐. Wanita yang sudah ditolong itu memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih. Esok harinya, Nokdu memasuki desa tersebut. Penampilannya berhasil mengecoh mereka. Nokdu diperkenalkan Manyun pada Bu Chun, seorang kepala rumah Gisaeng. 유업 기방 행스님이십니다. Manyun menjelaskan bahwa para janda membuat minuman alkohol dan menjahit untuk rumah Gisaeng. 기방이 안 되냐면은 Dengan ocehan ngibulnya membuat Bu Chun percaya dan mempersilahkan Nokdu tinggal di rumah Gisaeng bersama Dongju. Dia memberitahu di mana kamar Nokdu. Nyonya Chun kemudian memanggil Dongju untuk mengikutinya. Nokdu merasa kenal dengan wanita bernama Dongjo. Wajahnya tak asing lagi. Nokdu duduk beristirahat di dalam kamar sambil memikirkan langkah selanjutnya yang harus dia lakukan. Namun saat dia tanpa sengaja melihat pantulan dirinya sendiri di cermin, dia merasa stres. Secara kebetulan dia melihat tas milik Dongju yang tersembunyi di bawah lemari. Saat Dongju masuk ke kamar, dia melihat Nokdu yang sedang membongkar tasnya. Dia pun langsung mendorong Nokdu dan merebut kembali barangnya. Dengan kaget, Nokdu pun terdiam dan memandanginya. Dongju tak tahu jika Nokdu akan tinggal di kamarnya karena Bu Chun lupa memberitahukannya. Dongju mengizinkan Nokdu untuk tinggal di dalam kamarnya. Dia memperingatkan Nokdu untuk jangan menyentuh barang-barangnya. Dengan kesal, Nokdu pun mengambil mantelnya dan pergi keluar dari dalam kamar. Dongju pun langsung memeriksa isi tasnya, dan dia merasa lega karena barangnya masih lengkap. Ketika Nokdu melihat isi tas Dongju, dia menemukan pakaian pria berwarna ungu muda, dan dia pun teringat pada orang yang ditemuinya di dalam penjara. Nokdu berjalan sambil diikuti Dongju. Dia teringat saat mereka pernah bertemu sebelumnya. Nokdu mendapatkan map desa dari Yongun. Dia berjalan di desa janda sambil memperhatikan map. Akhirnya dia menemukan si prajurit jahat yang dicarinya. Karena jalan si wanita prajurit pincang. Dengan teringat pesan Jan Kun agar menyelidiki siapa pemimpin wanita tersebut. Di saat bersamaan dia dikejutkan dengan kemunculan Sun Hyun dan kawan-kawan yang mengajaknya mandi bersama. Waduh, piye iki? Anggarnya bisa kelihatan dah. 같은 년들끼리 Namun mereka bertiga malah tertawa dan langsung menggendongnya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Dongju. Dia meminta Dongju untuk menolongnya. 목욕이나 할까 했는데. Tapi ternyata Dongju malah ingin mandi juga. Mendengar itu, Nokdu merasa lemas karena tidak bisa menghindari lagi.
Sesampainya di sungai, Nokdu berdoa. Lalu dia berniat untuk pergi. Tapi dia tak bisa dan harus menutup matanya, karena mereka semua membuka baju dan mengelilinginya. Mereka tak mau percaya dengan alasan Nokdu memiliki penyakit kulit. Mereka malah berusaha untuk melepaskan pakaiannya. Dengan malu, Nokdu menutup kembali tubuhnya, karena Dongju terus memaksanya hingga dia berjalan mundur tersandung dan jatuh ke dalam air. Melihat itu semua orang tertawa. Kemudian tiba-tiba saja mereka semua terdiam saat memperhatikan tubuh Nokdu yang berotot. Sunjon mengambil batu dan siap melemparkannya. Lemparan batu malah mengenai Yonggen yang sedang mengintip mereka. Duh, apes. Sunjon menampolnya dan mereka terkejut mengetahui Yonggen yang ada di hadapannya. Kejadian ini menyelamatkan Nokdu dari perhatian wanita-wanita tersebut. Karena ngoceh terus, Yonggen pun ditampol Sunjon hingga pingsan. Mereka bersepakat untuk berbohong dengan menemukannya dalam kondisi pingsan. Awalnya, Nokdu salah paham dengan ucapan Mayun bahwa dia telah mengetahui dirinya. Ucapan ini mengejutkan Nokdu. Padahal maksud Mayun, Nokdu malu untuk mandi bersama dikarenakan toketnya kecil. Wah, dia nggak tahu ada anggarnya. 마흔. 예. Di bagian lain, Menteri Hoyon telah meracun Yunjo alias ayah Nokdu. Tapi mendapat laporan jika Yunjo terlihat pengawal di pelabuhan masih hidup. Dia menyuruh pasukannya untuk memeriksa rumah Gisaeng di desa janda. 퍼져 있는 과부들이 찾기 시작할 테니 Di perahu, ayah Nokdu dan Huang Tai yang terluka pergi dari desa mereka. Berita masih hidupnya Yunjo sampai juga di telinga raja. 쓰나 그런 자는 없었습니다. Nokdu meminjam pakaian Dongju karena basah saat nyemplung di danau. Dongju jadi marah saat Nokdu menyuruhnya pergi ke teras sementara dia akan mengganti bajunya. 참 손 많이 가는 과부님이네 진짜. Nokdu teringat saat masa-masa indah dengan kakaknya Huang Tae. Di saat kecil mereka selalu dipukuli ayahnya jika naik perahu. Ayahnya pasti punya alasan. 너 섬 나가서 장군 되는 거? Di tempat lain, sekumpulan wanita pembunuh membaca surat yang memberitahukan jika Nokdu masih hidup. Salah satu dari mereka yakin jika Nokdu telah tewas karena dia yang meracunnya saat di penginapan. 전에 없던 실패로 끝이 났습니다. Diam-diam, Nokdu menyelinap untuk mencari keberadaan wanita si pembunuh. Perkiraannya benar, dia dapat menguping pembicaraan mereka yang sedang membicarakan kegagalannya saat akan membunuh keluarga Nokdu. Namun dia tak mendengar siapa nama pemimpin mereka. 자, Mereka tahu jika Nokdu sedang menyelinap di desa janda. Jadi mereka harus waspada karena pasti akan menyelinap di malam hari. Mereka adalah penjaga desa janda dan rumah Gisaeng. Nokdu menguntit pimpinan mereka. Hingga di tengah jalan dia tertangkap basah dan bertarung. Penutup wajahnya terbuka. Tak mau diketahui jika dia pria, dia menutup wajah dengan tangannya. Wanita itu menyerangnya kembali, tapi apas pedangnya tertancap di pohon. Kesempatan itu dimanfaatkan Nokdu untuk kabur, dan mereka pun kehilangan jejak. Di kamar, Dongju terbangun dan tak menemukan Nokdu. Nokdu sudah mengganti pakaiannya. Dia ditegur karena berkeliaran di malam hari. Alasannya dia tak bisa tidur karena teman sekamar tidurnya motah alias tak mau diam. 님이 어찌나 잠꼬대가 심하신지. Kegagalan sebelumnya untuk membunuh raja, kali ini Dongju berencana untuk membunuh di dalam istana. Begitu juga dengan Nokdu, dia berpendapat untuk menangkap harimau dia harus masuk ke sarangnya. Dia pun masuk ke dapur di mana mereka sedang memasak. 하시고 눈썹이 꼭 송충이 마냥 펑퍼짐이요? Berniat ingin menghibur salah satu wanita, tapi ocehannya malah membuat wanita itu marah dan menjambaknya. Dongju berusaha memisahkan mereka, tapi apes dia malah didorong hingga tangannya memegang panci panas. Begitu juga dengan Nokdu berteriak setelah menduduki panci panas yang sedang dipakai memasak. Hade, koplak ya.
얘도 쏟아지는구나. Yunjo tak bisa tidur, bukan karena banyak nyamuk, tapi hujan deras sedang mengguyur desa. Dia teringat masa lalu saat Hoyon akan membunuhnya. Tangisan bayi yang sedang dipeluknya membatalkan niatnya. Lalu Hoyon menyuruh pergi dan dia akan membuat laporan palsu tentang kematiannya. 아이는 죽었. Di tempat lain, Nokdu mengobati luka tangan Dongju. 아니, Dongju terbangun dari tidurnya. Dia melihat pantat Nokdu terluka bakar seperti dirinya. Berniat ingin mengobati lukanya, tentu saja membuat si Nokdu terkejut dan mendorongnya. Bisa-bisa kerisnya bangun dah. Raja masih tak yakin dengan Yonjo yang masih hidup. Padahal laporan Hoyon jika dia telah membunuhnya setelah dia menguburkan bayinya. 그래 이번 판도 무효다. 쉬 침수에 드시지 못할. Tak diduga Nokdu berhadapan dengan wanita pembunuh yang dicarinya. Begitu juga si wanita itu mencurigai setelah melihat poster buronan yang dibawanya. Wanita itu mengejar Nokdu yang masuk ke rumah Gisaeng. Rencananya terhenti karena Yonggen memanggilnya untuk memberikan obat karena luka bakarnya. 가군님. 예. 아이씨. Salap yang didapatnya untuk mengobati luka tangan Dongju. Dia bertanya kapan Dongju menemui dokter. Perhatian Nokdu mengingat kasih sayang ibunya. 의원은 언제 다녀오셨대요? Di masa lalu, Nokdu merawat ibunya yang sedang sakit. Sebelum kematiannya, sang ibu malah menyalahkan dirinya, entah apa yang terjadi. 예, 어머니 저 여기 있어요. 의리 만들어서. Ucapan Dongju untuk menganggap Nokdu kakaknya membuat dia ketakutan dan segera pergi meninggalkannya. Malam harinya, Nokdu heran melihat warga desa yang berlarian. Saat bertemu Pak Bo, si wanita gendut, dia mengajaknya bersembunyi. Beberapa saat kemudian, seorang dukun dengan ditemani asistennya melintas sambil mulutnya komat kamit. Entah apa yang dibacanya. 기도를 올리시는 겁니다. Pak Bo menjelaskan jika situasi seperti ini, warga tak boleh berkeliaran. Karena peristiwa buruk akan terjadi. Saat menoleh ke belakang, ternyata si Nokdu sudah menghilang. Rupanya Nokdu menguntit si dukun. Sesaat kemudian, sekelompok pria dengan menggunakan tutup kepala mengikuti si dukun. Karena membuat gaduh, para penjaga itu mengeluarkan pedang dan meluncurkan anak panahnya. Dengan melempar batu, Nokdu dapat mengelabui para penjaga dan dia dapat kabur dari tempat itu. Tapi jejaknya diketahui, setelah mengganti baju dia menemui Dongju. Mereka mengejar hingga ke rumah Gisaeng. Nokdu membolongi tirai ruang pakaian. Dia tak tahu jika Dongju berada di ruangan tersebut. Hingga Dongju menangkapnya di saat Nokdu masuk ke ruangan. Dia mengira jika itu ulah pria mesum. Bochun mengingatkan wanita jahat untuk tidak mengganggu tamu-tamunya. Di dalam ruangan, Nokdu memotong rambut Dongju agar lebih rapi. Nokdu terkejut saat Dongju melihat jakun lehernya. Hingga tak sengaja gunting yang dipegang melukai Dongju. Dia merasa aneh dengan tingkah Nokdu hingga akhirnya mereka rebutan gunting. Dan cilakanya tak sengaja si Dongju terjatuh dan tangannya memegang pusaka si Nokdu hingga berteriak kesakitan. Aduh, ayah baik. Teriakannya terdengar oleh mereka yang sedang mencarinya. Pusaka Nokdu membuat Dongju terkesima dan mengejutkannya. Nah lo. Saat mereka mengecek ruangan di mana Dongju bertengkar, Bochun terkejut jika Dongju dan Nokdu yang berada di dalamnya. Tentulah dengan ngibulnya dia dapat mengelabui mereka. 예, 제가. 너무 아파서 그만. Nokdu memberitahukan siapa dirinya. Walau Dongju kesal, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena telah ditolong sebelumnya. 아셔도 되나, 행수님이? Hoyon meminta Bochun untuk menempatkan penjagaan lebih ketat dari biasanya untuk menjaga kuil. 전하의 불안이 깊어지고 있어. Dalam rapat, Menteri Hoyon merencanakan pemberontakan guna mengkudeta raja. Dongju menginterogasinya. Nokdu beralasan dia sedang menunggu pacarnya yang sudah menjanda. 여전히 날 쫓는 놈들이 많아.
Saat itu keluarganya ingin anaknya bundir, hingga mereka memutuskan untuk sama-sama kabur. Dalam perjalanan mereka terpisah. Dia akan datang ke tempat ini beberapa hari lagi. Dia meminta Dongju memberikan waktu beberapa hari untuknya. 짭실한 잡놈은 좀 그렇다. Esok harinya Nokdu mendatangi kuil di mana sekelompok orang semalam berkumpul. Dia yakin salah satu dari mereka ada pimpinannya. Dia bertanya-tanya mengapa mereka mau membunuh keluarganya. Untuk mengetahui siapa pemimpin pembunuh itu dan dalang di balik aksi mereka, Nokdu harus mendekati para wanita untuk mencari informasi. 아우 그런 개잡놈이 다 있네요. Saat mulai mendekati para wanita, Dongju yang memang ada di tempat itu segera mengajaknya pergi. Di tempat lain Dongju berlatih menari. Dia katro dan tak bisa mengikuti seperti teman-teman lain. Nokdu mulai terpojok karena poster wajahnya mulai tersebar di desa. Dia menceritakan jika dia bertemu dengan pria di poster yang menyerangnya hingga dia dapat melukai wajahnya. Nokdu kembali menggambar sketsa pria tersebut dengan ada bekas luka di wajahnya, tentu agar penyamarannya tak diketahui mereka. Mereka bergegas untuk mencari pria yang ada di poster. Sunjon merasa Nokdu telah membantunya. Dia akan mengajaknya bergabung untuk menjaga desa janda. Di tempat lain Dongju terus berlatih memanah, sementara Nokdu menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Sambil membantu, Nokdu terus memasang kupingnya untuk mencari tahu rencana mereka, karena besok malam ada yang harus mereka lakukan. Terlalu bersemangat untuk menebang pohon hingga bajunya robek-robek dan membuat dirinya panik. Untung Dongju menemukan dan menolongnya, asalkan Nokdu berlutut memohon saat seorang teman memanggil namanya. 누님. Tapi apes, malah mereka nyemplung ke sungai, yang tentu dapat menyelamatkan Nokdu. Nokdu yang pintar menari mengajari Dongju. Di bagian lain, Yunjo akan pergi mencari Nokdo, tapi dicegah oleh Jankun karena tak ada yang dikhawatirkan. Anaknya pintar bela diri. Lagi pula di malam hari, harimau akan menerkam dirinya. 하나 너무 위험합니다. Nokdu mulai ikut bekerja di dapur dengan berpura-pura membawa sesuatu. Dia menyelidiki tempat tersebut. Namun batal karena rencananya diketahui Kim Suk. 어찌 여기 계십니까? 이 방이 아닌가요? Sesaat kemudian, Dore, wanita yang telah menyerang keluarganya, mencari tahu di mana Nokdu tinggal. Dongju mengusir Nokdu karena dia telah mendengar tentang pengusirannya saat tiba di desa janda. Ini akan membahayakan dirinya. 마님 올 때까지 숨어 있어도 못할 판에? Tak menyangka ocehannya dikuping oleh Dore. Jika tertangkap, dia akan tewas dibunuh. Dore teringat dengan Nokdu bahwa dialah orang yang telah membuat kakinya pincang. Saat akan memberitahukan teman-temannya, di tengah jalan seseorang menodongkan pedang dan menculiknya. Di tempat lain, Kim Suk heran mengapa Dore belum datang juga. 우리가 죽여야 할로. Kim Suk menyuruh kedua bawahannya untuk membunuh Nokdo karena dia seorang pria penyusup. Rencana ini dikuping Nokdo yang sedang menyelinap di gudang. Sayang, persembunyiannya diketahui. Mereka akan segera membunuhnya. 듣자 하니 Bangsawan Yongen marah karena Bucun belum mengizinkan Dongju jadi gisaing resmi. Dia mengancam akan menutup tempat prostitusinya. 네가 날 Kemunculan Dongju menemui bangsawan menolak untuk menyerahkan diri, hingga membuat bangsawan marah dan menodongkan pedangnya. Dongju beralasan dia akan menemuinya setelah melakukan persiapan. Ocehan ini dipercayai dan bangsawan menunggu kedatangannya nanti malam. Atas saran bawahannya, Nokdu tak jadi dibunuh. Mereka menawarkan pekerjaan untuk menjadi pembunuh. Akhirnya dia dibebaskan dan diberi tugas untuk membunuh seseorang. 거니까 그러니까 진짜 Dalam perjalanan, dia melihat Dongju yang sudah berdandan rapi untuk menemui si bangsawan. Nokdu teringat ocehan Dongju jika dia tak ingin jadi gisaeng. Dongju pun dibawa dengan tandu untuk menemui si bangsawan. Tiba di rumahnya, dia memasuki kamarnya. Tak disangka pria yang telah menunggunya ternyata Nokdu. Wah, kemana tuh si bangsawan? 연화방. Keberadaannya mengejutkan Dongju.
Nokdu melarangnya untuk menjadi gaesang dan dia akan mengadopsi sebagai anaknya. 딱 어울리는 말이지. Ocehan ini membuat Dongju heran bagaimana itu mungkin terjadi. 술 마셨니? 어떻게 된 거야 이게? Sebelumnya, rencana ini ternyata diberitahukan pada Bu Chun untuk mengadopsi Dongju dan mereka tetap akan tinggal di desa janda. 찜있고 동주를 맡기겠습니까? 안 해도 되게 해주고 싶어져서. Rencana Nokdu untuk membantu Dongju membuat Bu Chun malah bertanya-tanya mengapa dia membantunya hingga sejauh ini. 나한테 그 큰 돈을 쓴 연우가? 우리나 희롱하는 그런 사내일까봐 겁나? Begitu juga dengan Dongju, dia menolak untuk tinggal bersamanya. Lebih baik dia tinggal di rumah Gisaeng, karena jika kedoknya ketahuan akan membahayakan dirinya. 이해 안 되는 게 너무 많아. Di tengah jalan, Nokdu yang memang dikuntit Kim Suk dihadang karena dia membunuh bangsawan sesuai perintahnya. 반반놈을 처단하는 것도 좋지만 죽이지 않을 거라 생각하는 분? Nokdu beralasan ada seseorang yang harus dia selamatkan lebih dulu. Kali ini Kim Suk mengampuninya dan membiarkannya hidup dengan memperingatkan. 같은 짓을 하면 그 자리에서 갈 것이다. Namun jika dia melanggar aturan lagi, Nokdu akan dipenggal kepalanya. 고생 많았다. Keesokan harinya, Bu Chun mengirim Dongju dan Nokdu ke desa para janda. Tiba di lokasi, mereka terkejut karena harus tinggal bersama ketiga wanita penjaga desa janda. Nah lo. 잠시만. Sementara itu, di tempat pembuatan bir, para wanita Moel khawatir atas hilangnya Nokdu. Ulah Kim Suk memuji Nokdu yang telah berani mengorbankan nyawa buat temannya mendapat pujian. 더 구하러 간 배짱은 마음. 실패하면 뒤진다 했다 이가. Tapi dibantah oleh teman-temannya karena kesepakatan mereka jika Nokdu gagal membunuh, berarti dia yang harus mati. 좋아. 됐지? Saat berjalan pulang, sebelum mereka sampai di rumah, mereka dihalangi oleh Yunhon. 위장을 시켜줄 수도 있다. Dia membawa Nokdu ke tempat pembuatan bir. Yunhon yang haus darah terus bersaing untuk mendapatkan kepalanya, tetapi Kim Suk masih terkesan dengan tindakannya di malam sebelumnya 실 대감 되기로 했지? dan menawarkan ujian untuk kesetiaannya. Kim Suk dan kawan-kawan memberikan kesempatan kepada Nokdu selama 3 hari untuk melanjutkan perintahnya untuk mencuri hiasan gajah besi. Namun jika kali ini gagal, mereka akan membunuhnya. 하나 있다지. Di hari kedua misi pengintaian, Nokdu bersembunyi pada bagian bawah kereta yang sedang dikirim ke Tuan Pak. Sambil melihat gajah besi yang akan dicurinya, dia kebingungan bagaimana caranya agar dia dapat mencuri gajah besi tersebut. 한 아이를 가만히 들여 Sementara itu, Raja Guanghai dengan puas menyampaikan cerita pada para pejabat. 라고 하였더니 Nokdu menemani Dongju ke bengkel pandai besi, menggerutu tentang bagaimana dia seharusnya mencuri gajah besi itu, sementara Tuan Pak menghabiskan sepanjang hari untuk memeluknya. 뭐또 필요한 거 없으십니까? 아니요. Saat melihat-lihat barang dagangan, dia bingung dengan sebuah batu aneh yang menurut Dongju adalah magnet, yang akan berguna untuk menarik pada pajangan gajah besi. 이건 뭐 잡놈인 줄 알았더니 신이라도 보내줘야 할 것 같아서. Tiba-tiba Dongju mendapat sebuah ide. Setelah Nokdu menunjukkan sketsa busur dan anak panah yang ingin dibuatnya. Di tempat lain, ayah Nokdu Yunjo bersikeras ingin mencari anaknya. Sementara Menteri Heo diberitahu bahwa Yunjo telah ditemukan. Berita ini membuatnya terkejut. Hujan mulai turun dan Nokdu pun beraksi untuk mencuri gajah besi milik Tuan Pak. Sebelum hujan, dia telah membuat lubang di atap rumahnya yang menyebabkan kebocoran besar. Tuan Pak terpaksa keluar dari kamarnya dan meminta pengawalnya naik ke atap. Saat itulah Nokdu memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan busur dan anak panahnya yang dibuat Dongju guna menarik gajah besi itu. Menggunakan tali yang dikaitkan untuk menariknya dan melarikan diri sebelum ada yang sempat bereaksi. Para pelayan Tuan Pak membawa tandu yang membawa menantu perempuan yang sebenarnya. Nokdu menunjukkan keterampilan bertarungnya dan dengan mudah mengalahkan para pelayan dan membebaskan janda yang disandranya. Pelukan janda pada Nokdu membuat salah paham Dongju. Jika wanita itulah mungkin pacarnya Nokdu yang selama ini ditunggunya. Belum sempat dia menjelaskan pada Dongju, dia keburu pergi.
Tapi dia melihat Kim Suk yang sedang mencari Nokdu. Sayang si Dongju telah terlihat oleh Kim Suk yang mengenakan jaket milik Nokdu, sehingga dia mengejarnya. Dongju menyuruh Nokdu untuk segera menyembunyikan janda yang baru ditolongnya. Tapi karena tak ada waktu lagi untuk bersembunyi, mereka berdua malah masuk ke dalam tandu. Panggilan Kim Suk membuat mereka tambah panik. Kim Suk mengetuk tandu itu tapi tidak ada jawaban. Saat yang tepat, pengawal Tuan Pak tiba-tiba datang dan menodongkan pedang ke arahnya. Di dalam tandu, Nokdu menatap ngeri saat Dongju nekat untuk membuka bajunya. Setelah berganti baju menggunakan seragam wanita Gisaeng, Nokdu keluar dari tandu. Aksi Nokdu dengan menampol pelayan membuat mereka terkejut. 다들 물러가라. Tentu agar mengalihkan perhatian kepala pelayan sebelum mengintip ke dalam tandu, dia menyuruh Kim Suk untuk segera pergi. Mendengar kegaduhan membuat Tuan Kim menghampirinya. Dia terkejut melihat Nokdu, orang yang pernah ditemui sebelumnya. 또 제게 이런 짓을. Apalagi kemunculan Dongju dari dalam tandu membuatnya tambah bingung. Karena mantunya yang seharusnya di dalam tandu malah menghilang. Atas perintahnya, para pengawal memaksa mereka berdua untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun untunglah tentara dari kantor pemerintah tiba, sehingga mereka menangkap semuanya. Setibanya di penginapan, mereka sama-sama canggung, gara-gara dipaksa ganti baju di dalam tandu tadi. Keduanya malah mengungkit pemandangan yang sama-sama membuat mereka saling cemburu. Hanya saja mereka enggan menceritakan fakta yang sebenarnya. Keesokan harinya, Pak Huang telah tiba di Hanyang tak butuh waktu lama untuk mencari jejak Nokdu. Sebab secara kebetulan saat itu Nokdu melihat beberapa orang sedang membicarakan tentang sketsa wajahnya. Pak Huang lantas membututi seseorang yang membawa sketsa itu untuk mencari keberadaan Nokdu. Sementara di kampung halaman Pak Huang, Yunjo dan Huang Tai diserang oleh komplotan misterius. Akan tetapi, seorang pendekar berjubah hitam tiba-tiba muncul menghalangi komplotan itu. 함께 움직이면 더 위험합니다. Sementara Yunjo dan Huang Tai kemudian melarikan diri dengan cara berpencar. Saat Yunjo berhasil lolos, dia bertemu dengan pendekar hitam yang menghabisi sisa komplotan tepat di depan matanya. 정성껏 어머니의 마음으로 집중. 한 입으로 두말하는 분이 아니네. Di desa janda, mereka tahu bahwa hari itu Nokdu akan pulang. Mereka menyiapkan pesta kembalinya ke desa. Ketika itu Yulmu berbaik hati mengantar Dongju dan Nokdu pulang, tapi hanya menyiapkan 2 kuda. Tujuannya agar dia bisa membonceng Dongju. Tapi Dongju yang mengetahui motif terselubung para lelaki segera berebut membonceng Dongju dengan berbagai alasan. Awalnya Dongju memilih berkuda dengan Yulmu, gara-gara Dongju masih cemburu pada Nokdu. Tapi Nokdu tidak kehabisan akal, dia berpura-pura jatuh dari kudanya dan berhasil memisahkan Dongju dari boncengan Yulmu. Hanya saja hasilnya kurang sesuai harapan, Dongju memilih kuda sendiri dan Nokdu dipaksa berkuda dengan Yulmu. Kasihan. 조금만 참자. Singkat cerita, mereka tiba di desa janda. Yonggen yang melihat Nokdu memeluk Yulmu erat-erat langsung merasa patah hati. Tak cukup sampai di situ, saat turun dari kuda, Nokdu justru memilih dengan Yulmu daripada Dongju. Seketika itu, Yonggen menjatuhkan bunga yang sudah dia rangkai secantik mungkin untuk diberikan pada Nokdu. Tidak hanya Yonggen yang merasa cemburu, para Gisaeng yang mengagumi Yulmu juga turut cemburu. Malam harinya, Nokdu menemui Dongju yang sedang menyendiri. Tujuannya untuk menanyakan maksud Dongju tentang orang yang disukainya, apakah itu Nokdu atau Yulmu. 마님 따로 정원 따로? 왜 쳐다봐? Jelas sebagai wanita, Dongju merasa sangat malu. 나도 뭐 하나만 묻자. 뭘? Agar Nokdu tidak mempertanyakan masalah itu, secara spontan Dongju malah membentak Nokdu dengan mengatakan bahwa ia tak mungkin menyukai Nokdu.
Hal itu membuat Nokdu lemas dan pulang sendirian, sedangkan Dongju tidak pulang dan memilih tidur di tempat lain. Ketika itu para dukun kembali berkeliling desa yang menandakan bahwa para pria akan mengadakan rapat rahasia lagi. Segera Nokdu mengabaikan perasaannya sejenak untuk melanjutkan penyelidikannya. Namun dia melihat Menteri Heo sedang tergesa-gesa kembali ke istana. Nokdu sempat mendengar pembicaraan Pak Heo dengan pengawalnya. Sekilas Nokdu mengambil kesimpulan bahwa Pak Heo lah orang yang memerintahkan komplotan janda misterius untuk menyerang keluarganya. Tapi karena Pak Heo juga menyebut raja, hal ini membuat Nokdu jadi penasaran kenapa orang-orang ini tertarik untuk menyerang keluarganya. Di masa lalu, Ratu baru saja melahirkan seorang putra. Namun putra itu segera dihabisi raja dengan cara dihentikan napasnya. Raja kemudian mengutus Yunjo untuk mengubur putranya. Sedangkan Heo ditugaskan untuk menghabisi Yunjo demi menghilangkan saksi mata. Saat bayi itu hendak dikuburkan, tiba-tiba bayi itu menangis. Pertanda bahwa dia masih hidup. Yunjo pun segera melindunginya dan Pak Heo tak tega menghabisi sahabatnya sendiri. Dia lantas meminta Yunjo segera pergi jauh dengan membawa bayi itu. Namun jika keduanya terlihat lagi, apalagi sampai diketahui raja, maka Heo tidak akan segan menghabisi Yunjo. Raja melihat Yunjo yang masih hidup sempat membuat raja curiga. Sampai-sampai raja mengerahkan kaki tangannya untuk menyelidiki keberadaan Yunjo. Dan jika raja mengetahui dua sahabat yang menentang perintahnya, maka mereka berdua akan dihabisi oleh raja. Selang beberapa hari, raja tiba-tiba dikejutkan dengan bangkai babi yang ditemukan di depan kamarnya. Entah ulah siapa yang meletakkan bangkai itu, dan pasti para pejabat raja justru mengaitkan bahwa Ibu Suri sedang melakukan ritual ilmu hitam untuk menyerang raja. Gara-gara rumor itu, Ibu Suri dan Pangeran Yongchan akhirnya ditangkap prajurit istana. Di saat yang sama, Nokdu baru saja pulang dalam kondisi basah kuyup tanpa mengenakan baju. Setelah seharian memikirkan perasaannya kepada Dongju, Nokdu langsung mengungkapkan perasaannya. Karena Dongju tidak mau menjawabnya, lantas si Nokdu langsung saja nyosor padanya. Waduh! Dongju saat itu hanya diam tanpa menolak sehingga Nokdu tahu jika Dongju menerima cintanya. Saat itulah tiba-tiba saja Yulmu membuka pintu dan mendapati fakta bahwa Nokdu adalah seorang laki-laki. Nah lo. Tapi mereka justru membawa masuk Yulmu ke rumah karena para janda security itu datang ke sana. Dengan buru-buru Dongju mengganti baju guna mengalihkan perhatian mereka. Setelah Yulmu pergi, Nokdu kembali menemui Dongju. 기침 타령도 그만. Namun belum sampai Nokdu bicara, Dongju melarangnya menanyakan tentang perasaan Dongju. 이때까지 한 번도. 들이 한둘이 아니야. 이거 왜 이래? Ia juga mengaku terbiasa dicium lelaki sehingga ciuman Nokdu pun tidak berarti apa-apa. Dongju melarang Nokdu mengejar-ngejar dirinya lagi. 어디가? Muka badak Nokdu tak pantang menyerah. Kali ini dia mengatakan kalau dia akan membuat Dongju menyukainya. Sialnya, niat tulus Nokdu dalam menunjukkan sikap kejantanannya justru berakhir dengan ditaboknya si Nokdu. Kasian loh. Selanjutnya Nokdu menarik perhatian dengan membantu pekerjaan Nokdu. Tak disangka rencana itu berhasil membuat Dongju memperhatikan Nokdu. Dan salah tingkah saat dipergoki Nokdu. 뭘? Berpindah ke istana. Setelah ditangkap kemarin malam, pagi itu Ibu Suri dan Pangeran Yongchan diseret ke pengasingan masing-masing. 20 tahun yang lalu, tepat setelah Yunjo membawa putra raja bersembunyi, Yunjo kembali datang menemui Heo untuk mengembalikan putra raja ke istana. Malam itu, Heo baru selesai membantu raja naik tahta. 전하의 적자이시네. Sehingga Yunjo mengira putra raja akan diterima di istana karena ayahnya sudah menjadi raja. Namun setelah menghabisi pengikut raja terdahulu yang mendapat mandat untuk mendukung Pangeran Yongchan sebagai penerus tahta, 이게 대체 그리고 그 아이까지
Yunjo justru menemukan gulungan resmi raja sebelumnya. Gulungan itu berisi titah Raja Sonjo untuk menggulingkan putra mahkotanya dan merestui Pangeran Yeonchang sebagai penerus takhta. Setelah terlanjur membantu putra mahkota yang tidak direstui, Heo yang baru sadar kalau ia memihak kubu yang salah. Karena itulah Heo berniat untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengkudeta raja dan mengesahkan Pangeran Yeonchang sebagai penerus Raja Sonju, sambil mengumpulkan kekuatan dan membuat strategi. Heo meminta Yunjo agar hidup bersembunyi membesarkan putra raja. Tapi karena saat ini Pangeran Yeonchang diasingkan, Heo pun memutuskan untuk mengumpulkan fraksinya dan bersiap menjemput Pangeran Yeonchang. Singkat cerita, setelah pengawalnya memberitahu semua komplotan janda dan fraksi Heo agar mulai bergerak, pasukan Muwo segera menyusup untuk memulai aksi mereka, yakni menghabisi para pejabat yang berusaha menggagalkan rencana pemberontakan Heo. Di saat yang sama, Nokdu yang sedang mengikuti seorang pejabat mencurigakan, justru mendapati Bu Chun menghabisi pejabat tersebut. Dari situ akhirnya mengetahui bahwa bos dari pasukan Muwol tak lain adalah Bu Chun. Meski belum resmi menjadi anggota pasukan Muwol, Bu Chun melihat keberanian Nokdu segera memintanya untuk menyusul Kim Suk. Tujuannya untuk menyuruh mereka agar segera menghabisi pejabat setempat yang berusaha menggagalkan rencana Heo. 조용하지? 아무래도 Ketika itu pasukan Muwol sudah terlanjur baku hantam dengan puluhan pejabat dan pengawal mereka hingga malam hari. Saat tiba di sana, Nukdo segera memberitahukan Kim Suk agar segera menarik pasukannya menuju ke kuil tempat seorang pejabat inti penghalang Heo bersembunyi. 찾아갈 수 있겠어? Tapi karena mereka harus menghabisi semua orang yang telah melihat wajah pasukan Muwol, Kim Suk pun meminta Nokdu untuk pergi ke kuil terlebih dahulu. Dan setelah pasukan Muwol selesai, kemudian menyusul Nokdu. Mereka tercengang kaget melihat pejabat inti itu sudah diikat oleh Nokdu yang beraksi sendirian. 너 시집 간 지 3일 만에 죽었네. Karena andil Nokdu tersebut, ia pun resmi bergabung dengan pasukan Muwol. Sebagai anggota baru, malam itu Nokdu belum diajak untuk menjaga kuil. Saat Pak Heo dan praksinya rapat, Nokdu berusaha mencari celah untuk menguping pembicaraan mereka. Namun yang mereka bahas malam itu tak lain untuk menyerbu istana dan menggulingkan raja saat itu juga. Tanpa diduga, Yulmu tiba-tiba menemui mereka. 서둘러서 좋을 게 뭐가? Ia melemparkan sebuah jubah yang sudah penuh noda darah milik Pangeran Yeonchang yang telah dihabisi olehnya. Ternyata di hari sebelumnya, Yulmu sudah menggabungkan kekuatan. Ia menjanjikan Bu Chun bahwa jika dia menjadi raja, maka para janda di sana akan dilindungi dan tidak akan diterlantarkan. Demi kesejahteraan dan keamanan para janda, Bu Chun sepakat memihak Yulmu. Saat itulah Yulmu menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia tidak segan menghabisi salah satu praksi Heo yang berusaha menentangnya. Dan keberaniannya bertindak sedemikian keji itu dikarenakan Yulmu memiliki hak untuk memperebutkan tahta. Sebab nama asli Yulmu sebenarnya adalah Pangeran Neang, cucu dari Raja Sonjo sekaligus keponakan dari raja yang sekarang. Karena sebagian praksi Heo tiba-tiba memihak Yulmu, dia pun tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Ketika itu Nokdu baru bisa mendekat dan melihat ketegangan yang terjadi. Namun ia menyadari kedatangan seseorang. 이따위 저급한 겁박이 통할 거라. Dan memilih pergi untuk bersembunyi lagi. Sayangnya saat hendak keluar, ia justru berpapasan dengan seorang pria yang tiba-tiba datang ke sana tanpa ia tahu kalau pria itu adalah raja yang menyamar. Ternyata raja sengaja ke sana setelah mendapat informasi mencurigakan tentang Pak Heo dan pasukan Muwol. Untungnya saat raja dan pasukannya datang, Bu Chun melihat mereka dan segera menyusun strategi dadakan sehingga saat Nokdu gagal mencegah raja untuk masuk ke kuil, Yulmu dan anak buahnya disuruh pergi. 더더욱 썩 꺼져 주셔야겠는데. Kemudian Bu Chun dan pasukan Muwol berpura-pura sedang mengadakan ritual. 일이셔요?
Noda darah yang tersisa juga segera disembunyikan oleh Nokdu, sehingga raja pun tidak menemukan hal yang mencurigakan tentang Pak Heo. Di tempat lain, Yulmo atau Pangeran Nenyang dan Hoyun kembali melanjutkan pembicaraan di tempat lain. Ketika itu, Hoyun yang butuh alasan bahwa yang ada di pihaknya adalah sosok yang layak menjadi raja. 왜 왕이 되려 하시? 한때 욕심을 품었었다고? Justru mendengar Pangeran Nenyang ia ingin menjadi raja yang harus Hoyun layani. Hal ini tentu menolak untuk memihaknya. Namun Pangeran Nenyang ternyata mengetahui bahwa putra raja masih hidup. Dia mengancam akan memberitahu raja tentang fakta itu, sehingga jika Hoyun menolak memihaknya, maka dia akan dihabisi oleh raja. Gara-gara menentang perintahnya 20 tahun lalu sebagai buktinya. Pangeran Nenyang kemudian memanggil seseorang untuk masuk, yang ternyata adalah Hwang Tae. Orang yang mengenakan jubah hitam menghabisi wanita anggota pasukan Muwol tempo hari yang tak lain adalah Danhu. 저의 아들이로구나. 반드시. Dari wanita itulah Pangeran Nenyang mendapat informasi tentang keberadaan keluarga Yunjo. Kemudian Danhu menyelamatkan Hwang Tae dari sergapan pasukan Muwol, sehingga Hwang Tae membeberkan informasi bahwa putra raja masih hidup dengan nama Nokdu. Keesokan harinya, Hoyun yang memerintahkan pengawalnya agar memberitahukan pasukan Muwol untuk berhati-hati pada Pangeran Nenyang. Ia sendiri akan mencari solusi lain demi mencegah Pangeran Nenyang menjadi raja. Hal itu lantas membuat Bu Chun merasa dilema karena belum mengetahui secara pasti tentang misi Hoyun dan Pangeran Nenyang. Bu Chun justru memutuskan untuk mengamankan pasukan Muwol sembari menuruti perintah mereka berdua. 우리가 원하는 바를 이뤄줄 수 있는 분이기도 합니다. 김과부님이 함께 해주시죠. Ia memerintahkan Kim Suk dan pasukan Muwol untuk meninggalkan Hanyang dan mencari markas rahasia baru. Sementara Bu Chun mengajak Nokdu untuk mengerjakan misi khusus di Hanyang. 묻고 싶은 말이냐? Kembali pada Hoyun, tanpa diduga ia ditemui oleh Yunjo. Meski nyaris terlibat perkelahian, keduanya memilih untuk bicara baik-baik. Mereka kemudian membicarakan tentang Nokdu yang merupakan putra kandung raja yang selama ini ternyata Yunjo yang merawatnya secara sembunyi-sembunyi. Tahu bahwa Nokdu tumbuh menjadi pria tampan, Hoyun terpikir untuk menjadikan Nokdu sebagai raja. Sebab dia putra mahkota. Nokdu dianggap memiliki potensi untuk menjadi raja yang bijak, tapi ide ini tidak diberitahukan pada Yunjo. Selang beberapa hari, Bu Chun dan Nokdu berada di Hanyang. Ketika itu, Ibu Chun menemui Pangeran Nenyang untuk memastikan ulang apakah pangeran memegang janjinya untuk melindungi desa janda. 저희는 대적의 말대로 하거라. 앞으로 모을 땐 가부님 한 분과 동행할 테니. Namun tanpa diduga, pangeran justru mengatakan bahwa dia sudah membuang desa janda. Terlihat Pangeran Nenyang ternyata mengirimkan pasukan dari kalangan bandit gunung untuk menghancurkan desa janda. Tentu hal itu membuat Bu Chun sadar bahwa ia memihak calon raja yang salah. Segera Bu Chun menemui Hoyun untuk meminta bantuannya agar menyelamatkan desa janda. Namun saat menemuinya, Hoyun sedang diinterogasi Nokdu tentang alasannya mengirim pasukan Muwol untuk membunuh keluarganya. Mendengar desa janda sedang dalam bahaya, Nokdu memacu kudanya untuk menyelamatkan para janda di sana. Ketika itu keributan di desa janda sudah tidak terkendali lagi. Banyak janda-janda yang tewas. Waduh. Sedangkan 3 janda security berjuang sekuat tenaga melawan para bandit. Dongju masih dalam perjalanan pulang ke desa saat dia melihat desa janda dilalap api. Dongju pun segera membantu para janda security melawan bandit gunung. Sayangnya Dongju ditangkap pimpinan bandit. Pangeran Nenyang melihat suruhannya salah sasaran, segera memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia bergegas mendekati Dongju tapi terlambat karena Dongju sudah menutup mata saat dibiarkan jatuh tak berdaya oleh pimpinan bandit. Nokdu datang tepat waktu dan segera menangkap Dongju. Dia kemudian mengejar para bandit dengan senjata apapun yang ada di dekatnya. Meski berhasil mengalahkan mereka, Nokdu terluka cukup parah. Sialnya, para bandit lainnya kembali berdatangan, dan dari belakang mereka muncullah Pangeran Nenyang dengan santainya.
Pangeran membawa Dongju agar Dongju tidak terancam bahaya. 지금 나와 가는 것이 가장 안전할 것이다. Mau tidak mau, Nokdu terpaksa membiarkannya dibawa oleh Pangeran Neyang. Kerusuhan masih terjadi di berbagai tempat di desa janda, termasuk di rumah Gaesang Bucun. Salah satu anggota janda security datang membantunya, tapi karena hanya sendirian, mereka nyaris dihabisi para bandit. Untungnya, Pak Huang tiba di sana dan melihat kekacauan itu. Meski sedang mabuk berat, Pak Huang dapat melawan para bandit. Pasukan Muol yang baru saja meninggalkan desa mendengar kabar penyerangan itu lantas segera kembali untuk menyelamatkan para janda. Pasukan Muol dan para janda security berjuang habis-habisan melawan para bandit. Namun pada akhirnya mereka justru terkepung. Saking banyaknya kawanan bandit, di saat mereka tersudut, Nokdu muncul dan menantang para bandit. Tentu saja dia kewalahan dengan luka cukup parah. Akan tetapi Kim Suk membantunya dan para bandit banyak yang tewas dan sisanya memilih kabur. Usai pertarungan itu, Kim Suk dan para janda security merasa familiar dengan wajahnya. Kemudian kecurigaan mereka dibenarkan dengan perkataan Aenggu yang tiba-tiba nyeletuk. Kalau penyamaran Nokdu sudah ketahuan, mereka pun akhirnya sadar bahwa Nokdu adalah janda yang menyamar sebagai ibu Kim. 김가부지. Nokdu membenarkan ucapannya. Dia menjelaskan bahwa tujuannya menyamar itu adalah karena ingin mencari tahu siapa yang menyuruh komplotan untuk menyerang keluarganya di pulau terpencil dan apa alasannya. Kemudian Dongju tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan mengakui penyamarannya. Dongju melarikan diri dari Pangeran Neyang. Pagi harinya, Bu Chun memerintahkan pasukan Muol untuk mengantar semua penduduk desa janda keluar pulau. 잊지 않게 움직일 수 있을 겁니다. 최대한 멀리. Sementara dia sendiri ingin pergi ke Hanyang untuk menyelesaikan misinya. Saat itu Kim Suk berniat untuk mengawal Bu Chun, namun saat pergi mengambil kuda, dia malah mendapati Bu Chun ditangkap prajurit istana. 대제학대감을 뵐 것이니 Sesaat kemudian, sebuah anak panah melesat menyasarnya. Dan Ibu Chun pun tewas. Nokdu akhirnya siuman dari pingsannya. Malam harinya dia pergi ke rumah Hoyun guna menanyakan kebenaran tentang dirinya, apa benar dia anak raja. 듣지 못한 답을 들어야겠다. 따라오너라. Hoyun mencegah Nokdu mencari tahu identitasnya, tapi dia bertekad untuk memastikan kebenaran langsung dari raja. Baru saja Nokdu pergi, raja tiba-tiba datang dan tahu bahwa dua sahabatnya bersekongkol menentang perintahnya 20 tahun lalu. Namun ia juga lega karena sahabatnya yang hendak dihabisinya ternyata masih hidup. Karena Yunjo mengaku hanya dirinya yang selamat, raja pun mengampuni mereka untuk sementara waktu. Namun jika apa yang dikatakan Yunjo ternyata adalah kebohongan dan putra raja ditemukan hidup, maka raja akan menghabisi mereka. Keesokan harinya, Nokdu pergi ke pasar. Tanpa sengaja dia berjumpa dengan raja dan mengaku dirinya sebagai Yunso. Mendengar Nokdu ingin ikut ujian militer, raja mengajaknya bertemu lagi. Setelah waktu 5 hari berikutnya, keduanya bertemu lagi. Raja memberikan bingkisan berisi makanan dan mendoakan kelulusan Nokdu. 모른 척 않기로. 물론이죠. Setelah Nokdu berlatih keras sepanjang hari, dia menyelinap ke kediaman Hyeoyun untuk memberikan makanan kesukaan ayah angkatnya supaya sang ayah mendoakan agar dia dapat lulus dari ujian tersebut. Tanpa ia tahu, sejak pertemuannya tempo hari di kediaman Hyeoyun, ternyata dijaga ketat oleh prajurit istana. Alhasil, para prajurit istana mendengar Yunjo menyebut nama Nokdu. Untungnya si Nokdu berhasil kabur setelah sempat berkelahi dengan prajurit istana. Segera pengawal melapor kepada raja bahwa Yunjo ditemui pria bernama Nokdu. Ia sedang kabur dan akan bisa ditangkap jika menemukan pria berjubah hitam yang kain lengannya sobek. Pencarian pun dilakukan di seluruh sudut ibu kota. Saat Nokdu sedang bersembunyi, tanpa sengaja Dongju lewat dari arah belakangnya dan langsung paham kalau pria bercadar itu adalah Nokdu. Sadar bahwa Nokdu sedang dalam bahaya,
Ia pun segera mengalihkan perhatian para prajurit istana. Dongju dan Nokdu bersembunyi di salah satu gudang warga. Saat keduanya terlibat cekcok lagi, mereka tak sengaja menjatuhkan sebuah cangkir dan para prajurit istana membuka pintu dan raja memeriksanya sendiri. Sebelumnya, saat melarikan diri tadi, Nokdu menemukan jubah hitam dari jemuran warga, sehingga saat raja melihat lengan jubahnya masih utuh. Raja pun tidak mencurigainya dan raja menyuruh prajurit istana untuk melanjutkan pencarian ke arah lain. 포도청 종사관이셨습니까? 뭘 더 계속할 셈인가? Karena sudah menemukan orang yang dirindukannya, Dongju kemudian memaksa Dongju agar tinggal bersamanya. Pangeran Neyang memutuskan untuk tidak memasukkan Hoyun dalam rencana pemberontakannya. Semua praksi sudah sepakat untuk merencanakan pemberontakan. Mereka kemudian menuliskan kesepakatan mereka dalam sebuah buku dan satu anggota lagi yang terlibat dalam rencana itu tak lain adalah Huang Tae. Setelah mendatangani kesepakatan itu, Pangeran Neyang mengajak Huang Tae keluar dengan tujuan untuk memancing Nokdu agar menemui adiknya. Sebab dari informasi yang didapatkan dari Huang Tae bahwa putra raja menjadi adiknya dan keduanya saling peduli satu sama lain. Akan tetapi Nokdu yang mengira bahwa Pangeran Neyang menyandera kakaknya segera bekerja sama dengan Pak Huang untuk menyelamatkan Huang Tae. Saat mereka berada di sebuah kedai judi, tiba-tiba prajurit istana datang ke sana untuk menangkap para penjudi. Hal itu dikarenakan Nokdu membuat laporan tentang perjudian di kedai itu dengan tujuan untuk membuat kerusuhan kecil di sana. Dengan terjadinya kerusuhan itu, Huang Tae kemudian diajak pergi oleh Pak Huang. Sayangnya, Huang Tae tidak merasa dijadikan sebagai sandera dan segera kembali ke rumah Pangeran Neyang. Sedangkan saat kerusuhan terjadi, Pangeran Neyang ditangkap Nokdu dan dibawa ke hutan karena dianggap menyandera kakaknya. 이게 지금 뭐 하는 짓이냐? Nokdu pun menampolinya. Sampai akhirnya Danhu datang dan menolong pangeran. Dia memilih kabur setelah berhasil melukai Nokdu sambil membopong pangeran. 후딱 도망을. 아니요. Selang beberapa hari kemudian, ujian militer telah selesai dan pengumuman peserta yang lulus dipajang di mading istana. 무가 장원. Tak disangka Nokdu yang menggunakan nama samaran Yunso mendapat peringkat nomor 1. Nokdu pun mendapat kehormatan untuk diberikan penghargaan langsung oleh raja dan saat itulah dia melihat Pangeran Neyang masih hidup dan menyadari bahwa Pangeran Neyang atau yang selama ini dikenal sebagai Yulmu ternyata keluarga istana. Namun yang paling mengejutkan Nokdu saat dia mengetahui bahwa pejabat tua yang sering bertemu dengannya di luar istana adalah raja. Seseorang yang diberitahukan Hoyun sebagai ayah kandung Nokdu sendiri. Saat Nokdu dipanggil untuk menghadap raja, Nokdu semakin kebingungan. Dia mengira raja akan berterus terang mengatakan bahwa Nokdu adalah putranya. 밥맛일은 모른 척 해주는 조건이다. Namun ternyata raja hanya meminta Nokdu merahasiakan aktivitas keluyuran malam raja serta ditugaskan untuk mengawalnya saat keluar malam seperti biasa. Dan raja tidak mengenali sebagai putranya. Malam harinya Pangeran Neyang ternyata sudah menunggu di rumahnya. Tak lama kemudian Nokdu tiba dan langsung mengajak pangeran berbicara empat mata. 일이 애틋한 너와는 달리 Sebenarnya kedatangan Pangeran Neyang saat itu untuk memperingatkan kalau dia akan membalas dendam pada Nokdu gara-gara dihajar kemarin. Sedangkan jika Nokdu ingin melaporkan rencana pengkhianatan Pangeran Neyang pada raja, maka ia juga akan menjebloskan Huang Tae agar dihukum. 나와 함께 역무를 준비 중인 이놈 형 때문에. Hal itu dikarenakan Huang Tae sudah menandatangani kesepakatan sebagai anggota pengkhianat yang memihak pangeran. Mengetahui hal itu, Nokdu marah pada pangeran. 이게 무슨 짓입니까? Saat mereka saling bersitegang, tiba-tiba Dongju muncul untuk melerai mereka. Tak ingin Nokdu disakiti, dia mengajukan diri untuk ikut Pangeran Neyang. 겨우 생을 버티고 있음을 알았기 때문이다. Pangeran Neyang memberitahukan pada Danhu kalau dia akan membuat raja yang membunuh Nokdu. Jika hal itu terjadi, maka raja akan memiliki aib besar dan bisa menjadi pembenaran bagi Pangeran Neyang untuk merebut tahta. Di saat yang sama, Hoyun sedang membakar gulungan resmi raja terdahulu.
Karena Pangeran Yuncang yang seharusnya menjadi raja telah meninggal dan Hoyun tidak mau melihat Pangeran Nenyang menjadi raja, dia lantas berniat untuk mengkudeta raja dan menjadikan Nokdu sebagai penerus tahta. Dia mengambil potongan bros berbentuk setengah bulan milik ratu dan meminta pengawalnya agar melakukan sesuatu jika misinya gagal. 내 너에게 일러둔 것을 부탁한다. Pagi harinya, Hoyun menemui ratu. Ternyata bagian bros yang melengkapi potongan itu memang ada pada ratu dan selalu dibawa ratu kemanapun. 내 아들과 함께 묻어주셔요. Ceritanya 20 tahun yang lalu saat mengetahui bahwa putra raja dihabisi setelah lahir, ratu sempat meminta Hoyun agar menguburkan potongan bros tersebut bersama bayinya. 작은 위안이 그러고 보니 Sadar bahwa ratu sangat menyayangi putranya, Hoyun berniat untuk meminta bantuan ratu agar bisa melindungi Nokdu. Sebelum sempat memberitahukan bahwa putra ratu masih hidup, tiba-tiba raja memergoki pertemuan mereka. Kemudian Hoyun diajak berbincang empat mata di istana. Ketika itu dia memberitahukan raja bahwa Pangeran Nenyang sedang merencanakan pengkhianatan pada raja. Akan tetapi, raja justru menertawakan pernyataannya yang dianggapnya tidak tulus. Seketika itu Pangeran Nenyang dan Huang Tai muncul. Ternyata sebelum Hoyun datang ke istana, 다시 말해보거라. 20년 전 태어나 살아있습니다. Pangeran Nenyang sudah lebih dulu melaporkan Hoyun pada raja. Dia memberitahukan raja bahwa putra kandung raja yang dikabarkan telah meninggal 20 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Kemudian Huang Tai membenarkan kalau adiknya yang selama ini dirawat Yunjo adalah putra kandung raja. 전하의 아들이 맞사옵니다. 그 말을 Liciknya Pangeran Nenyang menambahkan laporan palsu, bahwasannya Hoyun mengancam akan melaporkan sebagai pengkhianatan jika memberitahu raja kalau putranya masih hidup. 내 가장 가까운 신하이자 버시면서 Raja pun akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk mengurung Hoyun di penjara bawah tanah. Prajurit istana juga dikerahkan untuk menangkap Yunjo. Untungnya pengawal Hoyun membantu Yunjo melarikan diri. Yunjo malah tertangkap pengawal lain yang berjaga di pintu keluar. Untunglah kemunculan Kim Suk dapat membantunya kabur. Saat pertarungan terjadi, Nokdu muncul membantunya, sehingga pengawal Hoyun melarikan diri. Nokdu menyelidiki motif raja ingin menangkap Yunjo. Namun apa yang dia dengar dari raja justru membuatnya terkejut. Apalagi di saat raja mendapat laporan bahwa pengawalnya menemukan sisa gulungan yang dibakar Hoyun semalam. Raja memerintahkan untuk menghabisi Yunjo. Mendengar ayah kandungnya memerintahkan hal itu, Nokdu merasa tak percaya sebab sejauh pertemuannya dengan raja selama ini, ia mengenal raja sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Raja kemudian menginterogasi Hoyun di penjara bawah tanah. Sebelumnya, Pangeran Nenyang mengancam Hoyun jika dia menjelaskan kepada raja tentang rencana pemberontakannya, maka keluarganya pun akan dihabisi. 모든 걸 짊어지고 떠나주신다면 Di malam harinya, Nokdu tak sengaja bertemu dengan ratu. Melihat ratu memakai bros setengah bulan, Nokdu yakin kalau dia benar-benar putra kerajaan. Sebab saat membantu pengawal Hoyun melarikan diri, dia sempat diberi bros itu untuk membuktikan jati dirinya. Akan tetapi situasinya tak mendukung, sehingga si Nokdu jadi bimbang untuk mengungkapkan jati dirinya pada ratu. Ketika itu Dongju hendak menemui seseorang di rumah Gisaeng. Tanpa diduga dia malah bertemu beberapa pria yang bergairah melihat dirinya. Hingga Dongju pun dikejar-kejar dan memasuki desa tak berpenghuni. Saat menghindar dari tangkapan pria itu, tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh ke sumur tua. Dipikir Dongju sudah tewas dan pria itu pun akhirnya pergi begitu saja. Tak lama kemudian Dongju tersadar dan berteriak meminta bantuan. Akan tetapi karena desa itu tak berpenduduk, tak seorang pun mendengar teriakannya. Sementara Nokdu tidak melihat Dongju pulang sampai hampir malam. Dia segera mencari Dongju ke berbagai tempat. Ketika hujan turun sangat deras yang mengakibatkan debit air naik di dalam sumur yang hampir saja menenggelamkannya. Saat nyawanya berada di ujung tanduk, Dongju teringat momen-momen bersamanya dengan Nokdu.
Dalam situasi yang genting, akhirnya Nokdu berhasil menemukan Dongju yang langsung menceburkan diri ke dalam sumur guna menyelamatkannya. Esok harinya, Dongju pun siuman. Tapi bukannya berterima kasih kepada Nokdu, ia justru mengomelinya. 거기 왜 뛰어들어 왜? Bukan karena menolak diselamatkan, melainkan karena dia tak bisa membuang ingatannya tentang Nokdu. Setiap kali nyawanya nyaris tak terselamatkan, seakan-akan hanya Nokdulah yang membuatnya memiliki semangat hidup. 죽겠다고. Kali ini Dongju tak bisa menahan lagi perasaannya, hingga keduanya saling berciuman. Sejak itu, mereka menjadi sepasang kekasih. Sepulangnya di rumah, Dongju tiba-tiba dijemput seorang pejabat istana yang menawarkan pekerjaan sebagai pelayan ratu. 그럼 이렇게 살아서 같이 있잖아. Dongju tak menyangka usaha dan pertemanan dengan para pelayan istana ternyata berhasil membuat direkrut sebagai pelayan tanpa perlu menjalani seleksi. Karena sama-sama bekerja di istana, sesekali Nokdu membantu Dongju mengerjakan tugasnya. 너무 많아서 그래. 뭐하게 퇴거라면? Yang terkadang jika tidak ada pelayan lain di sekitar, Nokdu menemui guna memberikan kejutan kecil. Namun bagi Dongju merupakan sesuatu yang sangat berarti. Saat acara reuni makan malam bersama Nokdu dan Dongju yang sedang kasmaran, mereka menunjukkan sikap yang membuat para janda security sangat iri. Hal itu kemudian memicu perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Karena semua orang harus berbagi kamar, Nokdu memanfaatkan kesempatan agar bisa tidur dengan Dongju. Dalam suasana berduaan itulah lantas membuat mereka semakin mesra. Tapi sayang, dia diganggu oleh Aingdu yang tiba-tiba menerobos masuk untuk tidur di sana. 어떤 거? 선 안 된다는 규율이 있었습니다. Esok harinya, Raja kembali menemui Hoyun. Namun kali ini Raja membawa Pangeran Neyeng dan 2 pasukan Muwol. Tujuan Pangeran Neyeng membawa mereka tak lain untuk memberi kesaksian yang semakin memberatkan hukuman Hoyun. 장차 중요한 일을 하게 될 뿐이라고. 두 사람만 남고 모두 물러가라. Di mana mereka mengaku bahwasannya Hoyun menyembunyikan putra raja dengan tujuan untuk menjadikannya raja. Hal itu membuat raja semakin marah. Ia tidak mau mendengar penjelasan Hoyun. 오랜 뭣도. Sampai-sampai secara spontan raja menikamnya yang tentu membuat sahabatnya sekarat. Raja baru merasa bersalah setelah melukai sahabatnya. Akan tetapi semuanya telah terlambat karena tak lama kemudian Hoyun pun tewas. Raja meminta Nokdu untuk menemaninya minum-minum hingga malam hari. Sambil mendengar ocehan raja yang merasa bersalah dan selalu mengalami mimpi buruk sejak peristiwa 20 tahun lalu. 된 것을 아신다면 네, 수없이 그날의 꿈을 꾼다. Nokdu tertarik untuk memicu ingatan raja tentang putra kandungnya. Namun belum sempat bertanya, raja tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam tidurnya, raja kembali mimpi buruk. Ceritanya dahulu dukun kerajaan sedang meramalkan bahwa raja baru akan terlahir pada tanggal 19 November. 세자가 되었다. 없는 것이옵니다. Sedangkan tanggal itu merupakan estimasi kelahiran putra kandung raja. Karena sifat rakusnya akan tahta, sebab itulah raja tidak mau lengser dari kursinya. Ia pun berusaha menentang takdir dengan cara menghabisi dukun kerajaan, lalu menghabisi putranya sendiri saat dia benar-benar terlahir pada tanggal 19 November. Semua mimpi buruk itu sesekali membuat raja terbangun. Namun setelah melihat Nokdu di sampingnya, raja merasa aman dan melanjutkan tidurnya. Sementara itu, di saat yang sama, pangeran yang mengumpulkan praksinya yang membagi tugas pada mereka untuk melancarkan misi pemberontakan yang akan mereka lakukan. 대비마마를 모셔 명을 받을 하나쯤 더 붙을 수도 있겠지요. Rencananya, saat raja berkunjung ke makam leluhur kerajaan, mereka akan mengambil alih istana dengan mencuri stempel kerajaan dan menangkap raja. Malam itu, pengawal Hoyun tahu bahwa Hoyun telah dihabisi oleh raja dan mayatnya diterlantarkan di gerbang belakang istana. Mereka pun berniat untuk mengambilnya. Akan tetapi, aksi itu akan berbahaya bagi Yunjo sehingga pengawal Hoyun memutuskan untuk mengambil jasad Hoyun sendirian. Sedangkan Yunjo harus pergi menemui Ibu Suri untuk meminta bantuannya.
Setibanya di gerbang belakang istana, pengawal Hoyun tiba-tiba ditemui Danhu. Dia diancam akan memberitahu keberadaannya pada raja. Tapi tanpa diduga, pengawal Hoyun justru memilih bundir demi melindungi Hoyun dan menyusul majikannya ke akhirat. Sementara itu, Yunjo berhasil menemui ratu. Ia memberitahukan bahwa putranya masih hidup dan memohon supaya ratu melindunginya dari raja. Sontak ratu menangis dan meminta Yunjo agar memberitahukan keberadaan putranya. 전하로부터 내 모든 걸 걸고서라도 지킬 것을. Tiba-tiba raja memergoki mereka. Ketika itu Dongju tampak mengendap-endap di sekitar istana untuk melancarkan misinya memanah raja. Sayangnya ia justru dipergoki seorang pengawal istana. Melihat sosok raja yang datang menghampirinya, ternyata dia adalah pria tua yang akrab dengan dirinya, dan Dongju pun tercengang tak menyangka. Untungnya Nokdu melihatnya dan segera meminta raja melepaskannya. Selain itu, Dongju juga terselamatkan karena peti yang dibawanya bukan berisi busur panah. Nokdu menjelaskan kepada Dongju kalau dia tak bisa memberitahu identitas asli raja sejak lulus ujian militer. Sebab Nokdu tidak ingin membuat Dongju tidak nyaman saat keluyuran di luar istana. 어떤 사람인데? Hal itu membuat Dongju malah bimbang. Apakah dia harus melanjutkan misinya atau tidak? 입을 여는 것이겠습니까? 보여주랴! Raja sangat marah mendengar Yunjo menceramahinya seperti Hoyun. Bahkan raja nyaris menikamnya. Namun rasa bersalah setelah menghabisi satu sahabatnya tiba-tiba membuat raja berhalusinasi yang menjadi sangat ketakutan. Karena setiap kali hendak menghabisi Yunjo, bayangan Hoyun terus muncul. Saking takutnya raja pun akhirnya pingsan. 어서 어인을 불러라! 예! Selama raja dirawat oleh tabib istana, Nokdu dan Kim Suk bekerja sama untuk mencari catatan kesepakatan pemberontakan Pangeran Neyang. Dan untuk menemukan tempat Pangeran Neyang menyembunyikan catatan itu, Kim Suk berpura-pura ikut ambil bagian dalam pemberontakan. Rupanya tersimpan di sebuah brankas yang tersembunyi di balik rak buku dan kunci brankas itu selalu dibawa pangeran. Mereka segera menyusun rencana. 까지 묘수를 떠올려오면 더 좋고. Keesokan harinya, Nokdu menugaskan beberapa pria untuk membuat kerusuhan kecil agar bisa membuat pangeran melepaskan pakaiannya. Mereka kemudian seolah-olah tak sengaja melemparkan kuah bakso ke arah pangeran. Setelah itu, Kim Suk berpura-pura membantunya membersihkan diri. Di saat mata pangeran masih kepedesan, Kim Suk masuk ke perpustakaan untuk menduplikat kunci brankas yang ada di sakunya. Setelah berhasil menduplikat kunci itu, Pa Huang membantu Nokdu untuk mengalihkan perhatian para pengawal pangeran. Kemudian Nokdu dan beberapa prajurit istana menerobos masuk dengan alasan menangkap pembuat keributan. Sebelum pangeran pulang, Kim Suk memberikan kunci duplikat pada Nokdu dan berhasil mencuri catatan dan merobek lembaran yang berisi nama Huang Tai dan Kim Suk. Nokdu menemui raja. Ketika itu raja sedang menemui Yunjo dan saat Nokdu tiba, dia melihat raja sedang mengancam Yunjo. Nokdu merasa kecewa sebab ia mendengar raja mengatakan bahwa putranya harus tetap dihabisi demi mempertahankan tahtanya. Seketika itu, Nokdu menangis dan mengurungkan niatnya. Di saat yang sama, pangeran sedang bertemu dengan Dongju karena Dongju selalu berusaha melindungi Nokdu. Pangeran Neyang pun akhirnya membongkar identitas Nokdu. Ia tahu selama ini Dongju sangat ingin balas dendam kepada raja karena telah membuatnya hidup sebatang kara. Tapi Dongju mencintai putra dari pria yang menghabisi keluarganya. Setelah memberitahu bahwa Nokdu adalah putra raja, pangeran lantas mendesaknya agar menjawab. Apakah Dongju masih mencintai Nokdu? Namun Dongju malah syok mendengarnya, justru segera pergi tanpa menjawabnya. Nokdu bertemu dengan Pangeran Neyang. Saat itu pangeran tahu kalau Nokdu batal melaporkan pengkhianatannya pada raja. Sebab Nokdu tidak sengaja melihat sifat asli raja yang gila tahta hingga tega memburu putranya sendiri untuk dihabisi. 네가 내게 오는 것이다. 한 명이라도 다치면 그 정도야. Karena Nokdu ingin melindungi keluarga para janda dan pasukan Muol, Pangeran Neyang pun menawarkan sebuah kesepakatan. Ia berjanji tidak akan menyakiti mereka, tapi Nokdu harus tetap menyembunyikan catatan pengkhianatannya.
Namun untuk memegang kepercayaan masing-masing, Nokdu harus mau bergabung dengannya untuk menggulingkan raja. Saat itu Nokdu menolak tawarannya. Masih di malam yang sama, Nokdu dipanggil oleh raja untuk menemaninya berlatih panah demi meluapkan emosi. Raja mencurahkan kekesalannya tentang Yunjo, di mana Yunjo dianggap raja sebagai sahabat yang tukang ngibul yang tidak akan ia maafkan. 돌아간 것이었구나. 하나 듣지 못하였습니다. Sekaligus mengatakan bahwa ia tetap bertekad untuk memburu putranya sendiri. Hal itu lantas membuat Nokdu semakin emosi kepada raja. Maka ia sempat mengarahkan panahnya pada raja lalu menembakkan panah itu pada papan target dan segera menunduk. Setelah latihan panahan bersama raja, tanpa diduga Nokdu menyebarkan rumor di berbagai sudut kota bahwasannya 20 tahun yang lalu raja telah membunuh dan membuang putranya. Pagi harinya rumor itu pun viral sampai-sampai raja mendengarnya langsung marah dan ingin melihat putranya tewas di depan matanya sendiri. Akan tetapi Nokdu berpura-pura meredakan amarah raja dengan alasan jika raja bereaksi pada rumor itu, maka raja akan percaya kebenaran rumor tersebut. Sayangnya saat rapat di istana, raja kembali dibuat emosi gara-gara pejabatnya membahas rumor tersebut. Karena emosinya sudah tidak terkendali lagi, raja mengambil pedang Nokdu dan membunuh salah satu pejabat hingga tewas di tempat. Nokdu segera menenangkan raja dan membawa raja meninggalkan aula agar tidak ada korban lagi. Malam harinya, raja menemui Yunjo yang menyalahkannya sebagai penyebab munculnya rumor. Raja menyiksanya hingga Yunjo merasa kesakitan agar mau memberitahukan keberadaan putranya. Nokdu yang mendengar jeritan Yonju pun segera mendekati raja dan mengantarkan ke kamarnya. Nokdu menemui Yunjo sendirian. Ia merasa sedih bercampur marah melihat Yunjo disiksa. Nokdu akhirnya bertekad untuk membalas dendam pada raja. Tak peduli bahwa yang dimusuhinya adalah ayah kandungnya sendiri. Di saat raja akan pergi ke makam leluhur, sebelum berangkat ia berbincang dengan Nokdu dan Pangeran Nenyeng di mana keduanya diperintahkan untuk bekerja sama guna menemukan putra kandungnya dan diberi wewenang untuk menghabisinya. Karena telah dibuat kesepakatan, maka pangeran menugaskan Nokdu untuk menghabisi raja yang sedang dalam perjalanan ke makam leluhur dan membawa mayatnya ke istana. Sementara pangeran dan praksinya akan mengambil alih istana. Namun pangeran malah memiliki rencana lain dengan Danhu. Ia hanya ingin memanfaatkan Nokdu setelah Nokdu menyelesaikan tugasnya. Rencananya ia akan menghukum Nokdu dengan tuduhan kejahatan menghabisi raja dan memerintahkan Danhu untuk membunuhnya. Sementara itu, Nokdu tiba-tiba ditemui oleh seorang pria tua. Kabarnya, pria ini merupakan pelayan keluarga Dongju yang melapor pada Nokdu dan pengawal raja bahwa Dongju hendak membalas dendam pada raja atas kematian keluarganya karena raja sudah memerintahkan agar semua keluarga yang menjadi pengikut Raja Sonjo dihabisi 20 tahun lalu. Pengawal raja pun segera memburunya. Sementara Nokdu pun ikut mencarinya. Untunglah Nokdu berhasil menemukan Dongju. Melihat Dongju membawa busur panah, akhirnya Nokdu pun tahu jika ocehan pria tua persis seperti yang dilaporkannya. Bahwa Dongju ingin membalas dendam atas kematian seluruh keluarganya. Ia menyuruh Dongju untuk melarikan diri agar tak tertangkap oleh pengawal istana. Raja berangkat ke makam leluhur bersama para pengawalnya. Karena istana kosong, Ratu akhirnya mengambil alih otoritas kerajaan untuk membebaskan Yunjo dari penjara bawah tanah. Sebelum pergi, Yunjo memberitahukan bahwa putra kandung Ratu sedang menyamar sebagai pengawal raja. Seketika itu, Ratu teringat bahwa ia pernah beberapa kali berpapasan dengan Nokdu, yang baru sadar bahwa pengawal tersebut adalah putranya. Untuk membatalkan Nokdu membunuh raja, Yunjo menyusul rombongan raja ke makam leluhur. Sedangkan Ratu diminta untuk bersembunyi ke tempat aman untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan buruk.
Dongju rupanya terus menguntit raja untuk memanahnya. Setibanya di makam leluhur, Dongju memantau situasi dan menunggu momen saat ia bisa membunuh raja dari kejauhan. Tak lama kemudian, raja mendapatkan laporan tentang kaburnya Yunjo dan menghilangnya ratu. 전하와 함께 있었는데 Setelah mendapat kesempatan, Dongju segera membidiknya, akan tetapi ia kehilangan kesempatan karena Nokdu menghalangi arah bidikannya. Namun ketika itu Dongju dipergoki oleh seorang pengawal dan nyaris ditangkap. Untungnya, Pak Yunjo tiba di sana dan membantu Dongju membebaskannya. Keduanya lantas saling bercerita tentang tujuan masing-masing, di mana Yunjo datang untuk melindungi Nokdu, sedangkan Dongju bertujuan untuk balas dendam kepada raja. 공군과 맞서는 걸 보면 한비님도 같은 처지신 것 같아요. Malam harinya, Pangeran Nenyeng dan pasukannya mulai bergerak menuju istana. Tentu mereka bisa memasuki gerbang dengan mudah karena praksi Pangeran Ne yang sudah ada yang bertugas di dalam istana. Selain itu, Pangeran mengirim beberapa pasukan untuk menjemput Ibu Suri. Sebab Ibu Suri yang bisa meresmikan Pangeran Ne yang sebagai raja baru. Karena istana berhasil diambil alih pangeran dengan sangat mudah, kini mereka hanya tinggal menunggu waktu kedatangan Ibu Suri dan kabar meninggalnya raja dari Nokdu. Namun di saat yang sama, salah satu pengawal raja tiba-tiba melaporkan masalah penting. Dia telah menyelidiki latar belakang keluarga Nokdu. Selama ini Nokdu mengaku bernama Yonsu, dan setelah diselidiki ternyata pemuda bernama Yonsu telah mati dan nama itu digunakan oleh Nokdu. 이름이 하나 있었사옵니다. Sadar bahwa Nokdu adalah putra kandungnya sendiri, raja pun merasa tak percaya. Ia sangat murka karena kembali ditipu oleh orang-orang yang dipercayainya. Bahkan raja langsung mengambil pedang dan ingin membunuh Nokdu. Ketika Nokdu melihat keberadaan Dongju, segera mencarinya di sekitar hutan. Tapi Dongju memilih bersembunyi dari Nokdu demi menyelesaikan misi balas dendamnya. Ia kemudian melihat raja sedang menuju hutan. Akan tetapi, pihak yang memburu raja ternyata bukannya hanya Dongju, tapi praksi Pangeran Ne yang juga ditugaskan untuk menghabisi raja. 조승지 예, 전하. Tujuannya untuk mengantisipasi jika Nokdu mengkhianati kesepakatan mereka. 나를 무사히 모시고 Alhasil pasukan Pangeran Neyang dan pengawal raja pun saling baku hantam di tengah hutan. Sementara itu raja yang melarikan diri akhirnya dihadang oleh Dongju di sebuah tebing. Dongju membidikan panahnya kepada raja 통주가 아니더냐. dan memberitahu raja bahwa dari sekian keluarga yang telah dihabisi raja 20 tahun lalu, hanya Dongju yang selamat dan akan membalas dendam padanya. 그래야 하문하신 것에 답을 드릴 수 있습니다. Penjelasan itu malah membuat raja tertawa. Raja menjelaskan bahwa keputusan menghabisi keluarga Dongju itu harus ia lakukan demi menyelamatkan diri. Sebab jika raja diam saja, maka keluarga Dongju yang memihak raja terdahulu akan menghabisinya. 내 자리를 노리는 자는 내 아들. Di saat Dongju akan memanahnya, saat akan menekan picu panahnya, justru menggeser targetnya. Karena saat itu ia melihat Nokdu berada di belakang raja dan nyaris ditebas pedang. Tapi kejadian itu malah membuat raja ketakutan dan terpeleset hingga jatuh ke bebatuan. Nokdu kemudian bergegas ke istana untuk mencegah Pangeran Neyang naik tahta. Setibanya di istana, Nokdu bersama beberapa pasukan langsung bersitegang dengan pangeran dan pasukannya. 지금 대체 뭐 하는 짓이냐? Tanpa diduga, ratu tiba-tiba muncul. Ia memberitahukan semua orang bahwa raja mengalami kecelakaan dan telah meninggal. 붕어하셨습니다. 이 나라의 왕이 되실 분이 Kemudian ratu membongkar identitas Nokdu sebagai putra kandungnya dan mengatakan bahwa Nokdu lebih sah daripada Pangeran Neyang. Ratu memperkuat kesaksiannya dengan menunjukkan bros miliknya, yang sebagian lainnya dimiliki oleh Nokdu. Seketika itu beberapa pendukung pangeran berpindah memihak Nokdu. Karena terpojok, Pangeran Neyang mengambil pedang dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pertempuran akhirnya tak terelakkan lagi, dan Nokdu membawa ratu ke tempat aman. Di sana keduanya saling mencurahkan kerinduan. 얼마나 힘들었니? Ratu memberitahukan jika Nokdu bisa naik tahta jika raja tidak ditemukan hidup-hidup.
Tapi Nokdu menolak menjadi raja. Karena Nokdu hanya ingin hidup di luar istana sebagai rakyat biasa, agar ia bisa membangun keluarga bersama Dongju. 만 곳으로 다시 가겠단 말이냐? Dalam pertempuran, awalnya pasukan pangeran berhasil memenangkan pertempuran itu dan menumpas banyak pasukan Nokdu. Akan tetapi Nokdu mendapat pasukan tambahan yang tak lain adalah pasukan Muol. Pertempuran pun terjadi hingga malam hari. Di puncak pertarungan itu, Nokdu dan Danhu saling berduel. Akan tetapi Danhu akhirnya tewas di tangan Kim Suk dan Nokdu. Sayangnya, saat mereka akan menghabisi Pangeran Neyang, tiba-tiba raja datang di istana bersama ratusan pasukannya. Yang ternyata raja masih hidup. Saat memasuki istana, raja ditemui oleh Ibu Suri. Karena Ibu Suri telah terhasut Pangeran Neyang, ia pun percaya bahwa Pangeran Yeoncang meninggal karena dibunuh Nokdu. Ibu Suri lantas membuat laporan palsu di mana orang yang sedang melancarkan pemberontakan adalah putra kandung raja. Alhasil raja mengancam Nokdu, bukan Pangeran Neyang. 나는 마땅히 내가 해야 할 일을 한 것이. Nokdu dituduh menyiapkan pemberontakan yang sudah terencana sejak lama. Dan seolah-olah apa yang sedang terjadi malam itu menjadi bukti bahwa ramalan 20 tahun lalu benar-benar terjadi. 욕심을 품었다는 것 외에는 또다시 과인을. Melihat hal itu, Pangeran Neyang pun segera memutarbalikkan fakta seakan ialah yang berusaha menyelamatkan tahta raja dari pemberontakan. Karena dipitnah, Nokdu berusaha menjelaskan yang sebenarnya sambil menangis. Akan tetapi raja tetap tidak mau mempercayainya. Raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nokdu. Akan tetapi pasukan Muol menghalangi para pengawal sehingga Nokdu berhasil dibawa kabur. Ketika itu mereka sedang berusaha mencari jalan keluar istana yang paling aman dari penjagaan prajurit istana. Kebetulan waktu bertemu ratu, ia pernah ditunjukkan satu jalan rahasia yang bisa dilewati. 어머니도 같이 가시죠. Sebenarnya Nokdu sangat ingin ratu ikut bersamanya. Akan tetapi ratu lebih memilih mendampingi raja. Keduanya akhirnya kembali berpisah. 넌 누구보다 소중한. Ratu segera mengambil pedang pengawal dan mengancam jika raja tetap memburu putra mereka, maka ratu akan bundir. 소천마저 죽이시겠다면. Ancaman ini memaksa raja menghentikan pengejarannya. Namun Pangeran Neyang tetap melakukan pengejaran tanpa sepengetahuan raja. Di saat mereka sudah menaiki perahu, Dongju dan Nokdu belum juga tiba di dermaga. Pahwang pun segera mencari mereka. Sialnya saat membopong Nokdu menuju dermaga, Pangeran Neyang dan pasukannya sudah terlalu dekat. Dongju akhirnya bersedia tinggal di sisi Pangeran Neyang. Tapi Pangeran Neyang harus menghentikan pengejarannya. Dongju akhirnya diboyong pulang ke kediaman Pangeran Neyang. Sebenarnya Pangeran berharap agar Dongju mau menikah dengannya. 아직 괜찮느냐? Tapi si Dongju menolak. Pangeran sadar bahwa segala upaya yang telah dilakukan untuk meraih cinta Dongju hanyalah sia-sia. 바라는 건 그것뿐이다. 노력으로 되는 일이 아니라는 걸. Tak diduga Nokdu tiba-tiba muncul di kamar Dongju. Dan segera Dongju memeluknya. Keduanya pun melarikan diri dari kediaman Pangeran Neyang. Saat Pangeran Neyang memeriksa kamar Dongju, dia sudah tak menemukan gadis pujaannya lagi dan memerintahkan pengawalnya untuk tak mengejarnya. 저도 나리도 잘 알지 않습니까? Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau baru di mana mereka akan tinggal. Kesehariannya, jika Dongju dan Nokdu berduaan, mereka seperti Tom and Jerry selalu beradu mulut, walau hanya urusan pepesan kosong. Ada PA ya. Walau begitu, mereka selalu mesra jika di tempat tidur. Dongju dan Nokdu akhirnya merencanakan pernikahannya dengan cara sederhana. Namun dibarengi dengan sedikit kekacauan. Pada akhirnya, Pak Yunjo meresmikan pernikahan mereka. Dan mereka semua bahagia tertawa dengan pasangan suami istri dengan penuh perjuangan. Usai pernikahan, kehidupan mereka diisi dengan lebih romantis.
yang terkadang keromantisan mereka membuat Yonggen iri dan ingin ikut-ikutan bermesraan dengan si janda demplon. Hade kontainer. Begitu juga dengan Huang Tae yang masih sendiri, dia dijodohkan dengan Kim Suk. Sementara setiap minggunya Nokdu berkirim surat dengan ratu untuk berbagi kabar. 9 tahun berlalu, mereka seolah-olah telah melupakan masa kekisruhan yang pernah mereka alami. Namun di ibu kota Hanyang, Pangeran Nenyang akhirnya benar-benar mengkudeta raja. Walau tanpa pertumpahan darah, Pangeran Nenyang memberitahukan jika bayi yang lahir di tanggal 19 November ternyata ada 2 orang, yaitu Nokdu dan dirinya. 널 그냥 두지 않으면 태어난 걸 아시지요. Mengetahui raja akan membunuh bayi yang lahir di tanggal tersebut, ayah Pangeran Nenyang menyembunyikan bayinya. 제 아비가 그걸 엿듣지 못했다. Sehingga raja hanya mengejar putranya sendiri untuk mencegah ramalan tersebut. Walau raja berusaha mati-matian untuk melawan takdir, akhirnya raja harus dikudeta oleh bayi yang lahir di tanggal tersebut. Karena sudah kalah telak, raja terpaksa mau turun dari tahtanya dan meminta Pangeran Nenyang untuk membiarkan ratu tinggal di mana saja. Raja memberitahukan ramalan lanjutannya yang diberitahukan dukun di masa lalu. Walau dirinya bisa dikudeta, raja pengganti akan merasa hidup kesepian dan akan jatuh kerajaannya. Benar saja, Pangeran Nenyang tak didampingi oleh siapapun. 또 외로울 것이다. Sementara kerajaannya jatuh di bawah kekuasaan dinasti Jing. Nokdu dan Dongju mendapat kabar menyedihkan itu jika ayahnya sudah tak berkuasa lagi. Mereka juga diberitahukan jika ratu akan hidup dengan mereka. 예? Keesokan harinya, mereka menanti kedatangan ibu mereka. Sejak hari itu, kisah ibu dan anak yang telah berpisah puluhan tahun akhirnya kembali bersatu. 가자.